Kemudian di sini Pak Roy adalah ya. Mau di sini dulu atau lanjut ke dalam? Di sini sebentar aja. Ya. Terus ini ternyata di Kita sini dampingi dulu, Pak Roy dulu ya. Ya, sudah prof. Ternyata di dalam itu masih dokter. Oke. Yang asli itu yang dokter. Oke. Karena dokternya Profesor Ahmad Sumitro itu baru ada pada bulan Maret 1185. Oke. Ya, ternyata 11 Maret 86 ya. Padahal ini aslinya 85, kan aneh. Nah, jadi kesimpulannya ini penting. Hasil ELA, error level analysis, memiliki banyak error. Ke dalam aja, Kemudian hasil face ini ternyata tidak match dengan foto Jokowi. Ya, tapi ternyata malah justru dengan foto Bumatno. Ya, ijazah ini yang penting. 11 15, 11 16, 11 17 miliknya Pronojiwo, miliknya Almarhum Heri Mulyono, miliknya Sri Mulyani ini identik. Tapi ternyata dengan ijazah 11 20 milik Dr. Jokowi tidak identik. Nah, nama Dr. Ahmad Sumitro pada ini ternyata sudah tulis prof. Padahal sebenarnya itu berbeda. Artinya dia di dalam baris di Mabes Polri. Ada main sih. Pak Roy adalah ya. Mau di sini dulu atau lanjut ke dalam? Di sini sebentar aja. Ya. Terus ini ternyata di Kita sini dampingi dulu, Pak Roy dulu ya. Ya, sudah prof. Ternyata di dalam itu masih dokter. Oke. Yang asli itu yang dokter. Oke. Karena dokternya Profesor Ahmad Sumitro itu baru ada pada bulan Maret 1185. Ya, ternyata 11 Maret 86 ya. Padahal ini aslinya 85, kan aneh. Nah, jadi kesimpulannya ini penting. Hasil ELA, error level analysis, memiliki banyak error. Ke dalam aja, Kemudian hasil face ini ternyata tidak match dengan foto Jokowi. Ya, tapi ternyata malah justru dengan foto Bumatno. Ya, ijazah ini yang penting. 11 15, 11 16, 11 17 miliknya Pronojiwo, miliknya Almarhum Heri Mulyono, miliknya Sri Mulyani ini identik. Tapi ternyata dengan ijazah 11 20 milik Jokowi tidak identik. Nah, nama Dr. Ahmad Sumitro pada ini ternyata sudah tulis prof. Padahal sebenarnya itu berbeda. Artinya tidak ada lembar pengujian yang benar-benar untuk skripsinya itu. Artinya skripsi yang cacat tidak mungkin menghasilkan ijazah asli. Singkat saja Bu, sebelum kita masuk, sebelum nanti masuk, apakah kemudian sejumlah bukti yang kemudian dibawa ini oleh Bung Roy Suryo akan mampu membuka kembali penyelidikan yang dilakukan oleh polisi? Ya, di atas itu. Di atas itu. Insya Allah, saya percaya meskipun ini kan upaya kita, upaya dari manusia, insya Allah akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Akan saksikan bersama Bung Roy. Terima Siap, kasih. terima kasih, Mas. Kontraknya di mana ya? Di tanggal 3 Juli 2025. Namun saat itu tidak bisa atau tidak terjadi karena ada penundaan. Memang sebelum terjadi penundaan, kami mengharapkan agar ada sebelah pihak yang bisa ikut serta dalam proses gelar perkara khusus. Di antaranya adalah ahli yang sudah disiapkan oleh tim Buma, yaitu Pak Rizal Madila dan Pak Azamura. Di antaranya adalah ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Ismail Syarifah, dan ada Dr. Muhammad Taufik. Nah, Dr. Muhammad Taufik juga kami melibatkan sejumlah tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, juga dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan aktivis yang juga menangani kasus ini. Di antaranya Bang Petrus Celestinus, Bang Jimmy Mokoleksa, ada Bang Medi Juniarto, ada 9 lawyer lain yang juga ingin agar bisa proses gelar perkara itu juga kami simak bareng-bareng, dan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari aspek hukum acara maupun substansinya bisa kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya memang akhirnya hari inilah kami diundang ya, dari tanggal 3 Juli dibentuk di 9 Juli nanti jam 10
Maka sebagai pihak yang diundang, kami datang lebih awal agar tidak terlambat, jam 10 tepat. Namun sebelum kami masuk, itu pengantarnya dan saya minta untuk Pak Rizal Fadil yang pertama selaku pihak yang memohon untuk menyampaikan tanggapan. Silakan Pak Rizal, silakan. Tangan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muslim mana? Bang Muslim. Cari. Apa yang disimpulkan oleh pihak Bareskrim atau Pintu ijazah kerja identik dengan tiga temannya telah ajukan komparasinya. Kita pada kesempatan ini para ahli akan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Dengan seperti itu maka akan tertarik juga nanti tidak identikan pada skripsi Joko Widodo. Dan atas dua hal prinsip inilah kita akan mendesak pihak Mabes Polri untuk meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kalau itu sudah bisa terrealisasi, maka diharapkan Joko Widodo diproses ke peradilan. Jadi di situ nanti akan ada pembuktian asli atau palsu berdasarkan kondisi hakim. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan dari Humas dan sampai ke penyelidikan dan diharapkan sampai ke penyelidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUK, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Ini adalah kepenasaran rakyat Indonesia. Dan hari ini menjadi bukti sejarah nanti menuju ke pembuktian dan jawaban atas kepenasaran itu, yaitu ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari TPUA yang diwakili oleh Pak Muslim Arfi yang sebenarnya kasus ini bermula dari Humas TPUA di 9 Desember 2024. Silakan Pak. Baik, pertama saya ucapkan ulang tahun Polri dulu ya tahun kemarin, dan yang kedua mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Sigit melibatkan pihak internal. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada Bareskrim yang mengadakan gelar perkara khusus pada hari ini. Yang kedua, saya sebagai TPUA dan Gonti teman-teman yang lain melihat bahwa pada tanggal 9 Desember itu kan TPUA mengadu ke pimpinan 2024. Kemudian terjadi kebakaran di Pasar Pramuka. Yang itu menurut pernyataan Vitor Suryadi bahwa jasa Joko Widodo itu dibuat di sana, ya kan? Nah, jadi saya minta ini juga harus diselidiki dan oleh sebab itu hari ini juga saya minta saudara Vitor hadir, ya kan? Kemudian juga saya menggunakan teman-teman ahli pidana seperti Dr. Taufik, kemudian para ahli juga pada dilibatkan disebutkan Mas Roy, kemudian Wismo dan lain-lain dan Pak. Jadi saya berharap gelar perkara pada hari ini Polri itu melaksanakan presisi, ya kan, mengayomi, ya kan, melayani dan melindungi, ya kan itu. Jadi jangan sampai kemudian 10 tahun kemarin itu banyak aktivis ulama, ya kan, ditangkap hanya karena kritik. Nah, ini kan rakyat bertanya, kami bertanya jangan dikriminalisasi. Jadi sekali lagi jangan ada kriminalisasi seperti Dr. Roy, Dr. Iswan, Dr. Tifa dan sebagainya, Dr. Edi, Ibu Kurnia, Saudari Fadila, ya. Jadi jangan sampai rakyat bertanya, ini kan persoalannya begini ya. Kalau memang Jokowi ini punya gampang tunjukkan selesai barang itu. Di zaman SBY, ketika ada buku membongkar Rute Sekias, itu jawab dengan buku. Jangan buku dijawab dengan penjara seperti Saudara Bambang Seti dan Saudara Betul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Di tengah kita ada Pak Sidido yang juga selalu mensupport perjuangan ini. Silakan Pak Sidido untuk statement terkait ini.
Terima kasih. Saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena ini bukan masalah yang palsu. Ini adalah menghentikan kelicikan, keluculan, kebohongan, penipuan, penyogokkan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama. Apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian kejulakan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus diselamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara Islam Saudi dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak berdua sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, ya, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok, sehingga berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya